هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini ya. Teman-teman semuanya, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitasnya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya kembali akan menginformasikan tentang kegiatan di Masjidil Haram. Ini kegiatan Masjidil Haram ini sekitar pukul 2 ya, karena di Indonesia ini sudah pukul 6 lewat 40 menit. Jadi di sana karena beda 4 jam, tinggal dikurangi dari selisih 4 jam. Nah, inilah kondisi di Masjidil Haram dalam pagi dini hari, yaitu Minggu atau Ahad dini hari pukul 02 lebih. Kondisi di tempat tawaf di Mataf, yang disebut Mataf, tempat tawaf ini memang termasuk padat ya. Di malam hari memang orang tawaf itu tampak padat dibandingkan pada siang hari, karena suhu udara di Mekah pada malam hari itu bersahabat, tidak panas seperti di siang hari. Kalau siang hari itu suhu udara di Mekah itu mencapai 43 derajat ya Celcius ya, jadi panas. Karena itu termasuk orang-orang Indonesia ya yang melakukan umroh di sana memilih umroh pada malam hari atau pagi hari ya, dini hari ya. Seperti ini juga nih, tampak juga orang-orang Indonesia yang melakukan tawaf di dini hari ini ya kan. Banyak sudah jemaah umroh Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umroh. Kepada para penonton yang sudah berniat umroh atau haji, saya doakan mudah-mudahan cepat terlaksana niatnya ya. Allah ijabah niat baik untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah suasana, kali lagi ini suasana di Masjidil Haram. Jadi teman-teman yang sudah pernah umroh atau pernah berhaji, tentu saja kalau melihat ini itu ingin kembali ke sini, karena begitulah ini tempat ya, begitu rindu untuk bisa ke tempat ini, karena melihat Ka'bah aja ini kita dapat pahala. Melihat Ka'bah ini kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai ke sana. Bahkan kalau kita sudah sampai di Makkah, sholat di Masjidil Haram, itu nilai kebaikannya atau pahalanya itu 100.000. Jadi sekali sholat kita nilainya itu adalah 100.000 kali dibanding dengan masjid lain gitu. Itulah sebabnya orang kemudian banyak ingin ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah. Nah, ini di sana orang melakukan doa-doa, karena tempat-tempat di Multazam, di mana dekat pintu Ka'bah itu, di situ tempat yang ijabah untuk berdoa.
Jadi di situ makanya selalu padat dipadati oleh jamaah, bahkan berebut, berdesak-desakan, bersikut-sikutan kadang-kadang gitu ya. Coba teman-teman yang sudah pernah ke sini pasti itu ingat ketika ingin ke tempat yang namanya Multazam itu, waduh, berdesak-desakan. Nah ini tempat sa'i ini setelah jamaah melakukan umroh itu melakukan sa'i. Ini sa'i ini dulu, pada zaman dulu itu tempat sa'i terbuka ya, dekat di sebelahnya itu ada Pasar Seng. Nah sekarang itu sejak tahun 2003 itu sudah tidak ada Pasar Seng lagi tuh sekarang, apalagi sekarang itu sudah kena perluasan dari halaman Masjid Al-Haram. Jadi sudah tidak ada Pasar Seng. Dulu tahun 90-an itu saya ke sana itu masih banyak Pasar Seng. Udah gitu halaman masjid tidak seluas sekarang. Jadi kalau kita turun dari taksi, kalau mau naik taksi di seberang pintu Assalam itu, nggak jauh dari pintu Assalam itu sudah kelihatan jalan raya tuh. Kita turun ya sekitar 200 atau ya sekitar 200-an meter itu sudah bisa masuk ke pintu Assalam, Babus Salam. Nah sekarang itu sudah jauh, sekarang itu sudah jauh ya. Jadi memang sudah diperluas Masjidil Haram karena Raja Salman sekarang itu ingin nanti pada tahun 2030 jamaah haji atau Masjidil Haram itu bisa menampung jamaah sekitar 5 juta orang ya. Nanti pada 2030 itu direncanakan tuh, karena itu terus dilakukan perluasan di Masjidil Haram maupun di halaman-halaman Masjidil Haram. Hanya saja memang hotel yang tidak hotel yang lain-lain itu sudah digusur, tetapi Hotel Hilton, Darut Tauhid itu masih kokoh berdiri ya. Nah itu masih tetap pada sini. Ya inilah suasana Masjidil Haram di pagi hari sekitar pukul 2 waktu Arab Saudi. Tempat di Indonesia itu sudah pukul 6 lebih. Jadi ini menjelang, kadang orang menjelang subuh itu melakukan umroh, kemudian tawaf dan sa'i sehingga selesai menjelang sholat subuh, sehingga tinggal sholat subuh berjamaah. Dan silakan video ini dinikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah umroh atau haji tentu akan membuka kenangan kembali ketika berada di Masjidil Haram. زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة